Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ASN, PNS, dan pensiunan PNS yang terhormat, jumpa lagi di channel Info ASN dan Pensiunan. Konsisten menyampaikan info valid dan berkomitmen melawan berita hoax. Di sini kita telah menerima informasi terbaru bahwasannya, atau tepatnya di tanggal 17 Februari 2025, THR dan tunjangan sertifikasi guru cair Maret 2025. Siap-siap, 8 data wajib disiapkan. Kabar gembira bagi para guru di seluruh Indonesia, pemerintah dan DPR RI telah memastikan bahwa tunjangan hari raya atau THR serta tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 akan cair pada Maret 2025. Kepastian ini menjadi angin segar setelah sebelumnya muncul kekhawatiran terkait efisiensi anggaran. Namun, sebelum pencairan dilakukan, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh para guru agar proses validasi berjalan dengan lancar. Maret merupakan bulan krusial bagi para guru karena menjadi waktu penarikan data ke dalam sistem info GTK. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah diinput dengan benar sebelum akhir Maret. Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2023, sinkronisasi data untuk sertifikasi memiliki batas waktu hingga 31 Maret. Sinkronisasi ini sangat berpengaruh terhadap validasi info GTK yang menjadi dasar pencairan tunjangan. 8 poin penting untuk sinkronisasi data. Agar pencairan tunjangan tidak mengalami kendala, terdapat 8 poin utama yang harus diperhatikan oleh para guru sebelum 31 Maret. Yang satu atau yang pertama, NUPTK yang aktif, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK harus dalam status aktif. Pastikan bahwa data yang tercatat di arsip NUPTK, Dapodik dan sertifikat pendidik, Serdik, sudah sinkron baik dari segi nama maupun tanggal lahir. Yang kedua, status kepegawaian valid. Bagi guru dengan status PNS, P3K, atau non-PNS, kepegawaian harus valid. Data yang harus diperhatikan meliputi NIP, NIK, nama jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, instansi serta jabatan sesuai SK terakhir. Yang ketiga, kelulusan sertifikasi. Data kelulusan sertifikasi harus berstatus valid. Pastikan bahwa data di sistem tunjangan, SIMTUN, dan sistem KSG, kelompok sertifikasi guru, sudah sesuai, termasuk NRG dan sertifikat pendidik yang linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, beban mengajar minimal 24 JP. Beban mengajar minimal 24 jam pelajaran JP tetap menjadi syarat utama untuk pencairan tunjangan ini. Jika kurang, tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah atau koordinator proyek profil pelajar Pancasila dapat digunakan untuk memenuhi syarat. Yang kelima, kesamaan data di arsip, Dipodik, dan Serdik. Pastikan bahwa usia, nama, dan data lainnya sama di sistem atau sama semua di sistem agar tidak ada perbedaan yang dapat menghambat validasi. Yang keenam, keaktifan guru. Status keaktifan guru PNS atau P3K harus tercatat aktif di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). Status tidak aktif dapat menyebabkan tunjangan ini tidak dapat dicairkan. Yang ketujuh, tidak ada catatan masalah. Pastikan tidak ada catatan masalah dalam info GTK. Jika ada, segera lakukan perbaikan sebelum batas waktu sinkronisasi data. Dan yang kedelapan, kelengkapan data. Semua informasi di info GTK harus lengkap. Data yang masih berwarna kuning menunjukkan bahwa masih dalam proses validasi. Format pembayaran dan wewenang pemerintah. Format pembayaran bukan tanggung jawab guru, melainkan ranah pemerintah.
Guru non-ASN akan menerima transfer langsung dari kementerian, sementara guru ASN, PNS, dan P3K akan menerima tunjangan melalui pemerintah daerah. Sebelum tanggal 31 Maret 2025, pastikan bahwa seluruh data telah tervalidasi dengan benar. Kesalahan kecil dapat menyebabkan pencairan tunjangan tertunda atau bahkan tidak dibayarkan. Jika data tidak valid, tunjangan tidak akan dicairkan. Oleh karena itu, setiap guru harus mengecek dan memperbarui data mereka di sistem info GTK segera mungkin. Bagi guru ASN, kesalahan dalam data golongan dapat menyebabkan perbedaan jumlah tunjangan yang diterima. Jika golongan terbaru belum diperbarui, tunjangan yang diterima akan lebih kecil dari sebelumnya. Pastikan NIP yang tercatat di Depodik sesuai dengan yang ada di BKN. Perbedaan sekecil apapun bisa menyebabkan validasi data gagal. Lakukan pengecekan terakhir sebelum sinkronisasi data ditutup pada tanggal 31 Maret 2025. Pastikan semua poin telah berstatus valid agar pencairan tunjangan tidak mengalami kendala. Pencairan THR dan tunjangan sertifikasi guru pada Maret 2025 adalah kabar baik yang harus disambut dengan kesiapan. Pastikan semua data telah diperbarui dan tervalidasi sebelum batas waktu agar tunjangan dapat diterima sesuai jadwal. Dengan mempersiapkan 8 poin penting yang telah disebutkan, para guru dapat memastikan pencairan tunjangan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Segera periksa info GTK Anda dan pastikan semua sudah sesuai sebelum tanggal 31 Maret 2025. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk informasi pada hari ini, tepatnya di hari Senin, tanggal 17 Februari 2025. Semoga video ini membawa angin segar dan semoga video ini membantu untuk para Bapak Ibu ASN, PNS, maupun PNS pensiunan. Nah, oke, jika Bapak Ibu semuanya suka dengan video ini, silahkan Bapak Ibu like dan komen di dalam video ini, supaya saya lebih bisa membalas satu persatu komentar dari Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.